Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan Prof. Roro. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini saya akan sharing tentang pengalaman mendampingi pasien kolostomi dengan lansia. Ini disclaimer, jadi saya memasukkan unsur pengalaman saya pribadi dan mungkin di dalam hal ini, karena ini adalah pengalaman dengan ibu saya, adalah hal-hal yang sangat menyentuh. Jadi sebelumnya berdoa pada ibu saya, Al-Fatihah. Ya, saya akan sharing tentang lesson learned mendampingi pasien lansia dengan kolostomi. Khususnya adalah pada almarhum ibu saya. Pertama, ketika mendengarkan vonis harus kolostomi, banyak terbayang hal di benak kami sebagai keluarga. Dimulai dari diagnosis medis vesikulitiasis, batu di vesika, kemudian harus operasi, kemudian pasca operasi ada demam, kemudian ada distensi abdomen, kemudian ada perforasi, harus appendektomi, laparotomi, dan terakhir kolostomi. Ibu yang sangat aktif, ibu yang sangat ceria, banyak prestasi, itu adalah kesan saya. Namun dengan perjalanan usia, perjalanan karir, beliau akhirnya harus menjalani suatu proses bantuan untuk bisa buang air besar dengan normal dan menyembuhkan saluran pencernaan yang memang terganggu. Kejadian di tahun 2012. Ini ibu saya sangat cantik, sangat aktif dengan berbagai pialanya. Nah, pasien lansia dengan kolostomi mempunyai karakteristik yang mungkin sangat berbeda dengan memang sudah ada beberapa perubahan aging dari mulai bagaimana secara fisik ada penurunan dari kognitif, kemudian banyak hal termasuk tentang integritas kulitnya. Ini juga menjadi hal yang mungkin harus kita perhatikan di dalam pendampingan pasien dengan lansia dan plus kolostomi. Perjalanan penyakit ibu saya 2012 setelah post-op, kemudian harus mendapatkan bantuan melalui kolostomi, dan alhamdulillah 1 tahun aman dari sisi eliminasi, dari sisi integritas kulit, dari sisi motivasi aman, sehingga tahun 2013 alhamdulillah bisa kembali ditutup dan menjalani normal. Namun ternyata kondisi berlanjut. Beberapa tahun pasca penutupan kembali terjadi distensi. Mungkin banyak hal yang mempengaruhi. Pasca ditutup
beliau ingin pulang. Sebagai seorang orang tua pasti ingin tinggal di tempatnya sendiri, ingin bersosialisasi dengan kerabat, kemudian juga bisa beraktivitas. Namun mungkin faktor kurangnya asupan serat, kemudian cairan menyebabkan kembali distensi. Sehingga akhirnya kami putuskan kembali ke Depok, Jakarta, dan kolostomi kembali. Ini adalah problem-problem yang mungkin terjadi pada lansia dengan kolostomi. Dan itu sebagai pengalaman saya rasakan. Dan mungkin dalam suatu proses perenungan ada suatu kesedihan. Tidak bisa mendampingin terus-menerus sehingga harus terjadi distensi dan kolostomi kembali. Pada kolostomi kedua diputuskan akan dilaksanakan dan kemungkinan akan terus menggunakan kolostomi semasa beliau sampai akhir hayat. Tantangannya banyak, Bapak Ibu. Yang pertama dari fisik. Ini pengalaman kami. Dari eliminasi. Sempat terpikirkan kalau sudah ada lubangnya mungkin mudah. Ternyata masih banyak faktor mempengaruhinya. Serat berkurang, cairan kurang, kolostomi. Menjadi konstipasi, keras fekalnya. Sehingga nutrisi ini juga harus kita jaga. Dan problem lansia memang kaitannya adalah sudah mulai keinginan untuk asupan nutrisinya terbatas. Rasa tesnya mungkin sudah berkurang. Motivasi juga sudah berkurang. Perlunya pendampingan secara mendalam, intens. Dan ini yang saya rasakan mungkin kurang mendampinginya dengan intens. Kemudian juga yang menyebabkan terkait konstipasi dan sebagainya juga sudah minimnya mobilisasi. Saya ingat bagaimana encourage untuk bagaimana duduk, bagaimana berjalan, aktiviti sudah mulai terbatas. Sehingga lingkaran ini memang menjadi hal-hal menjadi perhatian bagi pendamping pasien lansia dengan kolostomi. Secara singkat seperti ini. Namun mungkin kalau ada kesempatan waktu yang panjang dari hati ke hati kita bisa brainstorming, mencurahkan mungkin pengalaman-pengalaman dari lansia langsung yang harus mendapatkan kondisi menggunakan kolostomi. Hal yang lain lagi adalah harus meningkatkan motivasi. Karena memang ada masalah kaitannya dengan psikologis. Dengan berbagai perjuangan yang lama, kadang bertanya ibu saya dengan kecemasannya, apakah semua lansia harus dipasang kolostomi? Apakah ini bisa ditutup kembali? Sehingga pendampingan kembali, sering menceritakan
bahwa ini sama fungsinya dengan buang air besar yang di bawah dengan berbagai cara. Dan satu hal lagi, bahwa lansia secara kognitif juga sudah berkurang. Bahkan sampai pada fasenya ibu saya setelah dari tahun 2012, 2018 sudah mulai penandaan demensia. Ini yang seringkali menjadi hal-hal yang benar-benar menjadi pengalaman nyata yang mungkin bisa ditularkan untuk teman-teman perawat di dalam mendampingi lansia dengan kolostomi dan masalah spiritual. Sering bertanya, apakah ini syah kalau sholat? Dan sudah kita jelaskan, beberapa waktu kemudian bertanya kembali. Betul atau tidak? Untuk yang bukan lansia mungkin sudah kita jelaskan, fasenya mungkin bisa accept. Namun pada lansia accepted, kemudian habis itu karena ada penurunan kognitif, kembali bertanya. Berulang-ulang bertanya. Termasuk apakah nanti meninggal juga masih dengan kolostomi. Nah, ini juga masalah yang sering. Karena dengan penurunan kognitif, kemudian juga secara fisik, integritas juga sudah menurun kalau kita lihat keriput-keriputnya, sehingga ketika melakukan perawatan benar-benar harus dengan seksama, dengan teliti. Inilah yang nanti kita pelajarin, harus kita pelajarin secara mendalam. Perawatan dengan kolostomi. Dan sebagai pendamping harus diajarkan, harus diedukasi, termasuk lansianya. Apabila lansianya sudah tidak kompeten, maka pendampingnya yang dikuatkan. Jangan sampai iritasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin justru berakibat bukan masalah kaitannya kolostominya, tetapi ada luka yang lain. Perlu belajar dengan seksama bagaimana perawatan kolostomi. Nah, pada hal yang saya ceritakan, pada tahun awal-awal 2018 mungkin dengan berbagai banyak peristiwa, operasi, kemudian pemberian obat, kecepatan untuk demensia semakin dipercepat. Sehingga apa yang kita lakukan? Dan ini juga sebagai perawat perlu mengedukasi pada pendamping tentang teori reminiscence, di mana bantuan untuk mengingatkan kembali sehingga meningkatkan kognitif yang menurun. Apa yang kita lakukan nanti bisa dilihat di Facebook-nya. Ini adalah buku-buku cerita, foto-foto semasa masih aktif. Kebetulan ibu saya adalah Dharma Wanita, kemudian ini ya Wreda Tama, pengurus aktif, kemudian senam, grup kulintang, grup kerawitan, foto-foto itu kita tampilkan kembali. Bagaimana bangganya ketika mendampingin saya ketika wisuda S1, itu kita tampilkan kembali. Dan mengingat nama, karena sangat sering. Nama suami, suruh menulis, ini adalah tulisan-tulisan terakhir ibu saya. Anak, jadi ini nama anaknya Tuti, suaminya Agus, ada cucunya, ini anaknya Hanif, Irsat, Aman.
Kemudian suaminya Gunawan. Ini ditulis oleh Ibu saya. Ingin rasanya 24 jam mendampingi. Namun semuanya sudah selesai karena fase setelah itu masuklah pada fase pelayanan terminal, yaitu bagaimana memperbaiki kualitas hidup pasien dan tentunya keluarga. Jadi di akhir dengan penurunan kesadaran, ibu saya bawa ke rumah sakit. Kemudian di saat itulah pelayanan terakhir adalah lebih menyiapkan untuk meninggal dengan damai. Dan perjalanan panjang ini adalah sebuah pelayanan pasien terminal untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga. Sehingga di dalam proses pelayanan terminal, akhirnya kami keluarga memutuskan untuk donor resusitasi. Kami memutuskan untuk lebih mendampingin dengan berdoa, mendampingin dari detik demi detik sampai Allah memanggil. Allah memanggil ibu saya mendampingi. Dan tidak dilakukan donor resusitasi. Karena dari konsep yang benar-benar melekat adalah bagaimana kita bisa mendampinginya tanpa rasa sakit, merasa nyaman, dan sebagainya. Ini adalah pilihan yang bisa dipilih oleh keluarga yang merasakan bahwa sebenarnya ini sudah saatnya, karena perjalanan yang panjang 2012 sampai 2018. Nah, ada beberapa penelitian yang akhirnya kami lakukan based on pengalaman dari ibu saya, di mana peran nurse terutama pada pasien-pasien lansia dan terutama pada pasien-pasien dengan kolostomi, dengan berbagai curhatan yang tadi disampaikan oleh ibu saya, maka sebenarnya kami menemukan pendekatan spiritual care pada pasien dengan end of life, di mana secara kualitatif kami mendapatkan 6 tema bahwa memang ada perubahan psikologis, di mana mungkin ada kebutuhan kaitannya personal hygiene, nyeri, betul, sangat nyeri. Walaupun ambang nyeri dari pasien dengan culture Jawa itu sangat rendah. Kalau nyeri pun bilangnya tidak apa-apa. Kemudian ada ulcer, jadi bagaimana perawatan lukanya, khususnya untuk kolostomi, kenyamanan, bagaimana kebersihannya, dan juga psikologis spiritual terapi. Jadi fisik dan juga psikologis. Kemudian perawat wajib menguatkan sistem keluarga. Karena pendampingan panjang. Kadang-kadang pasien sudah lelah, motivasinya turun, maka yang dikuatkan adalah keluarga. Dan kalau di rumah sakit khususnya, maka harus ada proses regulasi. Dan tentunya kalau di perawatan paliatif pun, home care, klinik, harusnya juga sudah ada regulasi, dibuatkan SOP untuk pendampingan pasien on end of life, dan terkhusus untuk pasien lansia dengan
kolostomi. Terakhir kesimpulannya hanya satu approach-nya. Cinta dan care. Karena kita tahu pasien dengan lansia dengan kolostomi mempunyai berbagai perubahan, berbagai masalah, baik fisik, sosial, ekonomi, sosial, spiritual, dan psikologis. Mari dengan pengalaman ini kita bisa di perawatan kolostomi ini juga mengedepankan tidak hanya sisi kolostominya, tetapi juga secara utuh, komprehensif, dan holistik. Suatu mimpi, karena ini juga janji saya kepada ibu saya. Suatu saat, Omah Tirah Wicatra ini bisa menjadi tempat caringnya perawat untuk perawatan lansia, khususnya pasien-pasien dengan end of life, dan terkhusus lagi juga didedikasikan pada pasien-pasien dengan kolostomi. Semoga Ibu sudah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dan sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.